bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kalian. Selamat siang, pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Anggi Asibuan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Aceh Tamiang di hari ini untuk memantau perkembangan penanganan bencana alam di Sumatera. Sebelumnya Presiden memantau perkembangan bencana dan menghabiskan malam tahun baru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, Presiden terbang dari Tapanuli Selatan menuju Aceh Tamiang menggunakan helikopter kenegaraan. Di Aceh Tamiang, Presiden diagendakan akan menyambangi sejumlah lokasi terdampak dan juga mengecek perkembangan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu korban bencana alam yang kehilangan rumah. Pemerintah juga akan menggelontorkan dana untuk renovasi rumah korban bencana dengan kerusakan ringan hingga berat. Dalam perjalanannya, Presiden menjamin kehadiran negara secara penuh bagi korban bencana alam di Sumatera. Presiden memastikan atensi pemerintah terfokus pada upaya pemulihan wilayah Sumatera. Proses Untuk mengetahui perkembangan terkini dari agenda Presiden hari ini, pemirsa sudah bergabung bersama kami ada Tia Iskandar. Tia, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini jelang kehadiran Presiden di sana? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Pada siang hari ini Presiden diagendakan untuk hadir ke Kabupaten Aceh Tamiang setelah sebelumnya juga sudah mengunjungi beberapa titik terdampak di wilayah Sumatera. Dan saat ini kami sedang menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang jika dapat kami gambarkan situasinya saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang, para petugas ini sudah disiagakan yang terdiri dari petugas keamanan, gabungan dari TNI Polri, kemudian juga ada beberapa petugas dan pihak terkait lainnya yang juga sudah berjaga menunggu kehadiran dari Presiden. Dan selain itu, Anggi dan juga pemirsa, di sini warga Kabupaten Aceh Tamiang juga sudah kami lihat di sepanjang jalan ini berkumpul dengan mengenakan baju berwarna merah putih dengan antusias ini menunggu kehadiran Presiden yang juga menandakan bahwa warga di Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki semangat dan juga harapan untuk dapat bangkit kembali. Dan kehadiran Presiden kali ini merupakan kehadiran kelima kalinya ke wilayah bencana yang juga menandakan komitmen dari pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya mereka yang terdampak bencana. Dan nantinya Presiden berdasarkan konfirmasi terakhir yang kami terima akan hadir pada siang hari ini didampingi dengan rombongan terbatas yang pada lokasi pertama ini akan langsung mengunjungi hunian yang akan dibuat oleh Danantara dengan beberapa BUMN yang saat ini menjadi tempat saya melaporkan yang terletak di Jalan Banda Aceh, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan saat ini memang proses pembangunan masih terus dilakukan. Ini sudah dilakukan sejak tanggal 24 Desember yang lalu. Dan saat ini ketika tadi kami konfirmasi dengan petugas yang ada di lapangan dikatakan bahwa progresnya dalam satu pekan lebih ini sudah terbangun lebih dari 200 unit hunian, yang mana untuk sisanya ini akan diselesaikan paling lambat pada bulan ini. Adapun untuk total unit yang akan dibangun di sini ada sebanyak 600 unit yang masing-masing unit ini akan berukuran seluas 4,5 kali 4,5 meter persegi atau sekitar 20 meter persegi yang nantinya dapat ditempati maksimal 4 atau 5 orang dalam satu unit hunian. Dan saat ini proses masih terus berlanjut, juga akan ada titik-titik baru yang akan segera dibangun tepatnya di depan dari hunian yang akan dibangun oleh Danantara. Di sana juga konfirmasinya sudah terdapat lahan yang akan segera dibangun hunian. Dan untuk itu nantinya Presiden akan langsung datang ke sini melihat bagaimana khususnya proses pembangunan dari hunian ini berjalan setelah 1 bulan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan tentunya kami masih akan terus menanti kehadiran dari Presiden Prabowo dan juga melihat apa saja dan titik mana saja yang nantinya akan dijadikan tempat dalam kunjungan Presiden ke Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian, Anggi. Baik,
Tia, kita melihat bahwa Aceh Tamiang ini menjadi salah satu daerah yang paling terdampak ya dalam bencana di tahun 2025. Nah, Anda yang di lapangan melihat bagaimana perkembangan situasi terkini di Aceh Tamiang, mulai dari ketersediaan listrik, air, dan juga BBM di sana, Tia. Tia, bisa mendengar suara saya, Tia? Baik, pemirsa, kami mengalami komunikasi dengan rekan Tia yang berada di Aceh Tamiang. Dalam laporan terkini di Aceh Tamiang, dilaporkan sebelumnya pemirsa bahwa Bupati Aceh Tamiang sempat melaporkan ada 4.800 lebih rumah lenyap akibat banjir bandang dan longsor di wilayahnya sejak November lalu. Dan ini disebutkan belum termasuk ada 33.000 rumah yang rusak dari kategori berat dan ringan. Sehingga kehadiran Presiden ke Aceh Tamiang di hari ini berkenan dengan penyerahan untuk hunian sementara. Ini tentu menjadi sangat membantu untuk warga sekitar. Bahwa dari pemerintah menyatakan bahwa target pembangunan hunian sementara ini bisa dipercepat dalam waktu 3 bulan, melibatkan lintas instansi. Ini berkenan dengan bagaimana untuk membuat para pengungsi atau membantu pengungsi supaya mereka dipindahkan dari posko pengungsian kemudian bisa mendapatkan hunian sementara hingga nanti akan disediakan hunian tetap. Di pagi hari ini pemirsa, tadi Presiden juga sudah berangkat ke Aceh Tamiang sehingga di hari ini kedatangan Presiden ini juga akan diharapkan sekali membantu koordinasi di lapangan dalam proses penanganan pasca bencana. Dalam kaitannya untuk proses pemenuhan kebutuhan logistik, kemudian hal-hal mendasar seperti air, listrik, dan juga komunikasi, ini juga terus diupayakan pemerintah untuk bisa terpenuhi di awal tahun ini. Kami sapa kembali rekan Tia Iskandar yang berada di Aceh Tamiang. Tia, selamat siang. Halo. Ya, Tia, selamat siang. Kita melihat bahwa perkembangan situasi di Aceh Tamiang, bahwa pemenuhan kebutuhan warga di sana ini sudah satu persatu sudah mulai terpenuhi. Anda yang berada di lapangan, Tia, sampai sekarang bagaimana situasi terkini dari Aceh Tamiang? Apakah sudah merata? Mulai dari ketersediaan listrik, BBM, air, hingga kebutuhan warga lainnya, Tia. Iya Anggi, terkait dengan kebutuhan warga hingga saat ini memang sudah jauh lebih baik jika dibandingkan pada pekan-pekan sebelumnya. Namun terkait dengan bantuan ini memang masih belum merata ke daerah-daerah yang terpencil. Misalnya saja di daerah Sekumur dan juga Babo yang hingga hari ini mungkin akses ke sana masih sulit dikarenakan masih terdapat puing-puing. Dan kemudian keadaan dari warga saat ini memang sebagian warga masih berada di tenda pengungsian. Hal ini dikarenakan warga yang masih berada di dalam tenda pengungsian ini merupakan warga dengan kerusakan rumah kategori berat dan juga bahkan ada yang hilang imbas banjir bandang dan juga tanah longsor kemarin. Sementara untuk sebagian warga lainnya yang hingga kini sudah memilih kembali ke rumah, itu dikarenakan memang rumahnya masih bisa diselamatkan dan juga masih dapat ditempati dengan peralatan yang mungkin apa adanya yang harus mereka miliki saat ini. Dan memang untuk proses percepatan ini terus dilakukan, namun fokus yang saat ini terus dikejar baik oleh pemerintah kemudian juga dibantu dengan relawan yang ada di sini adalah terkait dengan proses pembersihan dan juga pembangunan hunian. Dikarenakan hingga hari ini sepanjang jalan kami masih melihat banyak material sisa banjir dan juga longsor seperti lumpur, kemudian juga puing-puing bangunan, sampah-sampah ini masih berserakan dan juga menjadi PR baru ketika material ini berkumpul di tepi-tepi jalan yang hingga hari ini 18 hari kurang lebih kami berada di Aceh, Anggi dan juga pemirsa, ini menimbulkan debu yang sangat
tebal di sekitar jalan ketika kita menuju ke kawasan daerah kantor bupati. Tentunya ini akan mengancam kesehatan dari masyarakat, khususnya dalam gangguan pernafasan, dikarenakan debu ini berasal dari lumpur-lumpur yang sudah mengering, kemudian juga ditambah dengan asap-asap dari kendaraan yang memang terus lalu lalang, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan-kendaraan bantuan. Sementara proses pembersihan terus dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ini diharapkan dapat segera rampung, karena mengingat ini sudah memasuki 1 bulan lebih pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Sementara untuk hunian ini juga masih terus direalisasikan, salah satunya di titik kami mengabarkan ini di hunian milik Danantara yang dikerjakan oleh beberapa BUMN, lalu juga kemarin kami menyambangi lahan yang nantinya akan dijadikan hunian tetap yang akan didirikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang memang saat ini prosesnya masih mengurus persuratan yang dikatakan dalam waktu 1 minggu ini akan segera dihibahkan sehingga proses pembangunan dapat segera berjalan dengan target paling lama ini selama 3 bulan. Dan sementara kami juga masih terus memantau di titik mana saja nantinya huntara dan juga hunian tetap akan dibangun. Tentunya kami sama-sama berharap bahwa program ini dapat sama-sama segera direalisasikan untuk membantu warga, mengingat ini memang masih menjadi kebutuhan mendesak dari warga yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian, Anggi. Baik, Tia, untuk Anda di lapangan, apakah sudah ada informasi berkenaan dengan untuk lahan-lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian sementara ini lahan siapa, Tia? Ya, Anggi dan juga pemirsa, sementara informasi yang kami peroleh, lahan yang akan digunakan ini merupakan lahan milik PT PN, yang mana memang ini untuk huntara harus berdiri di atas lahan pemerintah. Namun bagi lahan-lahan yang memang masih dikuasai oleh sektor swasta, nantinya dari pemerintah kemarin saat kedatangan dari Menteri Dalam Negeri sudah menghimbau untuk segera menyerahkan dan juga mau membantu pemerintah untuk merealisasikan bangunan huntara. Dan sementara untuk pembangunannya sendiri, ini memang ada 2, Anggi dan juga pemirsa, yang mana berasal dari pemerintah yang dananya ini bersumber dari APBN, kemudian juga ada dari sektor swasta. Seperti salah satunya adalah hunian tetap yang akan segera dibangun dan hingga saat ini juga kami masih terus memantau perkembangannya. Demikian, Anggi. Oke, Tia, untuk pemberian rumah atau juga hunian sementara ini, bagaimana prosedurnya, Tia? Siapa yang kemudian bisa mendapatkan hunian sementara? Kemudian juga bagaimana proses atau prosedur pembagiannya nanti? Iya, Anggi, terkait dengan siapa saja yang dapat menempati hunian yang saat ini sedang dibangun, kami sudah mengkonfirmasi kemarin dengan berbagai pihak, salah satunya juga dari Menteri Dalam Negeri, dikatakan bahwa nantinya hunian memang diperuntukkan dan diprioritaskan untuk warga dengan kerusakan rumah berat dan juga hilang. Sementara untuk warga dengan kerusakan rumah jenis sedang ataupun ringan, ini nantinya akan ada bantuan lain yang akan diberikan oleh pemerintah. Sementara di sini prioritasnya memang adalah untuk rumah warga yang rusak berat, dikarenakan warga yang rusak berat hingga kini masih harus bertahan di dalam tenda-tenda pengungsian dan juga berharap bahwa bantuan hunian ini dapat segera diberikan. Dan nantinya juga pemerintah dikatakan akan mengumpulkan data by name by address melalui tingkat terkecil di daerah, seperti misalnya dialokasikan oleh kepala desa, kemudian juga berlanjut ke bupati, dan nantinya data akan terpusat sehingga akan memudahkan untuk proses pendataan terkait dengan pembagian siapa saja yang berhak untuk menempati hunian sementara dan juga hunian tetap. Demikian, Anggi. Baik, Tia Iskandar, semoga kehadiran Presiden ini bisa mempercepat ya koordinasi dan juga proses penanganan pasca bencana di sana. Terima kasih, Tia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.